Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ftah alaina hikmataka fansur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, yang saya hormati terutama Bapak Ustadz Mujib El-Seroji yang kali ini pada kajian yang kedua ya Ustadz. Ya, yang kedua yang kemarin yang pertama kemarin sudah diisi oleh Bapak Aziz lulusan Sunan Kalijogo. Sekarang pertemuan kedua kita akan membahas sosok salah satu ulama yang karismatik, yaitu Mbah Kyai Haji Musleh yang mendirikan pondok pesantren Futuqiyah Meranggen, Demak ya Ustaz. Yeah. Ya, saya sendiri juga alumni dari Futuqiyah yang pernah sekolah di sana. Jadi ini saya pribadi sangat penting untuk mengetahui lebih jauh kepribadiannya beliau, kiprahnya beliau, terutama dalam berdakwah dan berkiprah membangun pesantren. Nanti kiranya sangat penting Ustadz Mujib untuk membahas lebih dalam kiprah beliau, baik dalam segi keilmuan maupun segi sosial. Tidak lupa untuk teman-temanku semua yang belum saya sapa, yaitu Bapak Sani, Mas Juliar dan dari Bandung. Dari Bandung. Selamat bergabung, Bapak. Ini dalam kajian komunitas KPBI, yaitu para pecinta. Ya. Jadi kajian ini sebulan 2 kali. Jadi minggu pertama dan minggu terakhir akan membedah setiap buku yang dikajikan. Nah, langsung saja pada pertemuan kali ini, yaitu membahas beliau Kyai Haji Musleh, seorang ulama asal Meranggen yang akhir-akhir ini menjadi kajian yang sangat hangat, ya kan? Tentunya bagi lingkungan pesantren, lingkungan para santri, ini menjadi sebagai penambahan kasanah keilmuan kita, terutama tentang para ulama. Oke, kepada beliau Ustadz Mujib untuk menerangkan lebih dalam sosok beliau Kyai Haji Musleh Meranggen Demak. Pada beliau kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-thayyibin at-thahirin. Teman-teman anggota komunitas penikmat buku Indonesia yang saya cintai, alhamdulillah kita menghidupkan kembali kajian rutin kita yang dulu sempat terhenti karena berbagai macam aktivitas teman-teman. Kalau dulu aktivitasnya diskusinya di kampus. Jadi hari ini teknologi kita harus berterima kasih. Teknologi memungkinkan kita tetap menyelenggarakan diskusi meskipun kita berpisah jauh ya. Kalau saya nggak salah, itu komunitas penikmat buku dulu punya tradisi mengadakan musyawarah buku kebetulan biasanya di tempat saya setiap 1 minggu, dan biasanya setiap hari Minggu itu bisa mengkaji sampai 3 buku. Hari ini udah, karena kita sudah banyak yang sibuk, jadi kita diskusinya hanya 2 minggu sekali. Mungkin teman-teman yang baru bergabung, saya kenalkan ini tempat kongko-kongko saja, tempat curhat, tempat bicara, bacaan buku. Jadi tidak pernah ditentukan ini buku apa saja, forum oleh kita, dari kita, untuk kita. Jadi siapapun boleh presentasi, maka judulnya musyawarah. Jadi musyawarah itu kan ngobrol satu persatu. Saya memang kemarin 2 minggu yang lalu Mas Aziz yang kebetulan baru menyelesaikan S2-nya sudah presentasi tentang perang Sabil di Lasem. Nah, kebetulan di tahun-tahun ini, di akhir tahun ini saya merasa beruntung bahwa
lembaga yang dulu pernah membesarkan saya, mendidik saya dari kecil, pondok pesantren yang pernah mengasuh kami dalam masa-masa pertumbuhan itu, kakek guru kami, Yai Musri, alhamdulillah pada akhirnya di launching buku. Jadi ini buku yang kesekian ya, yang paling tidak ini buku yang paling otoritatif. Otoritatif karena apa? Karena penggagasnya adalah putra-putra dari Yai Musri, dan kemudian di cross check pada hampir murid-murid yang masih berjumpa tatap muka langsung. Jadi sanadnya itu sanad keberapa ini? Dari Musli ke murid-murid ke kita. Kita itu menjadi sanad kedua dari cucu murid. Kita tidak bertemu langsung dengan Yai Musri, tapi kita bisa mendapatkan keterangan banyak dari cucu-cucu Yai Musri, cucu-cucu murid-murid dari Yai Musri. Tentu saya tidak akan bicara banyak tentang metodologi sejarah. Memang dalam penulisan sejarah ada tradisi lisan ya. Tradisi lisan itu artinya masih ada sumber pertama yang bertemu langsung dengan sumber yang menjadi objek kajian. Misalnya Yai Musli itu wafat sekitar tahun 1981. 81 itu saya umur 1 tahun. Nah, jadi yang mengalami Yai Musri adalah orang-orang yang di atas saya, berarti generasi bapak saya. Alhamdulillah bapak saya juga termasuk adalah murid Yai Musri. Saya punya paman saya juga muridnya Yai Musri. Saya punya gurunya adalah muridnya Yai Musri. Ada 2 paman saya juga Yai Musri. Kakek saya itu sahabatnya Yai Musri. Jadi saya punya beberapa sumber langsung. Sumber kedua yang orangnya bertemu langsung dengan Yai Musri. Jadi tapi buku yang ini cukup memberikan saya banyak hal yang baru ya. Buku yang baru saja di-launching beberapa bulan yang silam. Nah, sebelum kita mulai, saya tentu saja mengingat guru kami juga, Yai Hanif, yang menggagas penulisan buku ini. Bahkan dalam bedah buku beberapa waktu yang silam itu, buku ini sudah diusahakan sekitar 10 tahun yang silam. Jadi baru terwujud hari ini, justru pada waktu buku ini betul-betul utuh dan butuh penyempurnaan, yang mengomandani terbitnya buku ini, yaitu Yai Hanif Musri, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mohon ikhlasnya forum ini sebelum kita masuk, saya mohon hadiah Fatihah kepada Yai Musri, guru-guru Futuhiyah, dan terutama kepada Yai Hanif yang baru saja menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, teman-teman, sebelum masuk ke buku ini, jadi ini buku ini lumayan tebal gitu. Jadi saya mohon maaf belum sampai menghatamkan. Dulu pernah menghatamkan, tapi saya punya tradisi habis baca lupa. Gitu. Jadi buku ini 396 halaman, dan saya baru hari ini tadi saya baca lagi baru sampai 130. Jadi mohon maaf kalau saya tidak memungkinkan untuk membicarakan secara menyeluruh isi buku ini. Buku ini juga mengambil sumber buku dulu yang pernah nulis tentang Yai Musri. Barangkali teman-teman mau koleksi, ini dulu pernah ada. Ini saya dapat fotokopiannya, Sejarah Sahabat Pondok Pesantren Futuhiyah. Jadi sahabat, dan ada juga orang yang telah menulis Yai Musri sebelumnya, tapi masih tipis. Ini Pak Anasom, itu dosen di IAIN Semarang. Mungkin Mas itu tahu. Dia nulis tentang kiai kepemimpinan dan patronase Yai Musri. Membaca Yai Musri tentu banyak hal yang bisa kita bahas, tapi saya ingin memulai dulu dari apa namanya ya. Kalau kita mau belajar, kita mulai dulu dari sanad keilmuan ya. Dari saya lebih condong kalau melihat ada satu tokoh besar, nanti kita lihat pengaruhnya seperti apa, tapi yang paling utama adalah kepentingan kita mengkaji orang-orang sebesar Yai Musri adalah bagaimana proses beliau belajar selama ini. Berapa lama sih yang dibutuhkan oleh sosok Yai Musri itu sehingga sampai pada kapasitas yang luar biasa. Yai Musri dalam catatan buku ini, dalam catatan apa namanya buku biografi ini, Yai Musri ini bukunya, itu ada di halaman 24. Proses belajar Yai Musri itu sampai 11 kali. Ya, Yai Musri itu belajar sampai 11 kali. Jadi pada waktu kecil Yai Musri pernah belajar di daerah selain bapaknya. Bapaknya ini nggak disebut, padahal bapaknya itu juga ulama besar ya.
ulama besar yaitu Mbah Abdurrahman. Beliau ya Muslim pernah belajar di Pondok Pesantren Patebon. Patebon itu di daerah Kendal, Jawa Tengah. Itu sekitar 2 tahun. Itu yang pertama. Jadi orang mencari ilmu zaman dulu itu luar biasa. Satu di Patebon. Yang kedua, Ye Muslim berguru di Pesantren Brumbung, Jawa Tengah. Pesantren Brumbung itu nanti ke Mbah Ibrahim. Mbah Ibrahim itu putranya Mbah Suromenggolo, itu apa itu bupati itu yang makamnya dekat tempatnya Mas Anas itu ya, di pondok dekat pondoknya Mas Anas itu ya, di Terboyo, ya, putranya Terboyo. Mbah Ibrahim termasuk salah satu mursyid thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Jadi jalurnya Mbah Ibrahim lari ke atas itu termasuk muridnya Kiai Abdul Karim, Kiai Abdul Karim Banten. Kiai Abdul Karim Banten itu termasuk generasi kedua dari pendiri Qadiriyah Naksabandiyah, yaitu Kiai Khotib As-Sambasi. Jadi dengan demikian, Ye Muslim itu masuk level keempat dalam persebaran Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Dari Khotib As-Sambasi punya murid Abdul Karim punya murid Mbah Ibrahim punya murid Ye Muslim. Jadi itu luar biasa. Abdul Karim itu siapa dalam sejarah, nanti kalau mau menghubungkan ke lintasan dengan tokoh-tokoh yang lain untuk memetakan jaringan itu, kita sama-sama tahu bahwa Mbah Abdul Karim Al-Bantani itu termasuk tokoh di balik inspirasi perlawanan orang-orang Banten ketika melakukan kudeta di Banten, pemberontakan petani Banten ditulis oleh siapa itu? Pemberontakan petani Banten itu 188, termasuk skripsinya Mas Kiki, tapi Kikinya nggak datang ini ya. 188. Jadi alurnya ke situ ya Mbah Ibrahim. Salah satu hal yang istimewa ya, jadi Muslim berguru kepada Mbah Ibrahim itu, Mbah Ibrahim itu menjadikan Ye Muslim itu meskipun levelnya itu sebenarnya cucu murid ya. Mbah Ibrahim itu jadi Muslim termasuk generasi terakhir mungkin ya, generasi ujung. Karena bapaknya Ye Muslim yaitu Mbah Abdurrahman itu termasuk muridnya Ye Muslim. Muridnya Mbah Ibrahim. Lalu Ye Muslim juga diangkat murid oleh Mbah Ibrahim. Bahkan Mbah Muslim pada usia yang sangat muda itu mendapat kedudukan yang istimewa, itu diajak oleh gurunya itu Mbah Ibrahim itu ke Mekah. Jadi artinya sudah memang Mbah Ibrahim yang tentu saja zaman itu adalah ulama waskito itu sudah memprediksi barangkali, itu sudah melakukan kaderisasi nanti sosok siapa Ye Muslim sehingga sangat diistimewakan, diajak menemani beliau untuk pergi ke Mekah naik kapal beberapa bulan itu. Nah, kita tahu kalau sebelum masuk ke situ kita tahu seperti apa Mbah Ibrahim. Mbah Ibrahim itu ketika dia mau menunjuk salah satu mursyidnya siapa yang berhak menggantikan beliau itu, waktu itu konon kabarnya Mbah Ibrahim pernah sholat berjamaah dengan seluruh murid-muridnya, lalu ketika sholat jamaah di tengah-tengah itu tiba-tiba ada ular besar jatuh. Tiba-tiba ada ular besar jatuh, semua orang pada lari, kecuali Mbah Abdurrahman pada waktu itu. Sehingga Mbah Ibrahim mengatakan, berarti orang yang sudah layak menjadi mursyid thariqah adalah Mbah Abdurrahman. Itu Mbah Abdurrahman adalah bapaknya Ye Muslim. Kita lanjut dulu guru-gurunya Ye Muslim. Jadi Ye Muslim mondok di Patebon, habis itu ngikut Brumbung, habis itu mondok lagi di pesantren Mangkang. Jadi di daerah Mangkang, jadi wilayah-wilayah. Jadi ini juga menjadi hal yang penting menjadi etika kita. Jauh sebelum kita putuskan melangkah ke negeri yang sangat jauh, selesaikan ulama-ulama di sekitar kita gitu ya, untuk tadarukan. Ulama-ulama ya, kayak misalnya Kang Marzuki ini, itu ada Kang Marzuki. Marzuki itu termasuk cucu murid Ye Muslim itu. Dia di daerahnya dekat dengan Mbah Bengkah. Nah, dia harus berguru ke Mbah Bengkah atau cucunya Mbah Bengkah. Ulama-ulama yang di sekitar harus berguru sebelum berguru ke yang lain. Selain ke Mangkang, Mbah Muslim juga mondok ke Tanggung Harjo. Jadi dasar keilmuan dari kecil sampai kira-kira usia 15 tahun itu Mbah Muslim telah berguru di 5 tempat ya, 5 sosok ulama. Yang pertama bapaknya sendiri, yang kedua Pondok Pesantren Patebon,
yang ketiga Pondok Pesantren Brumbung, yang keempat Pesantren Mangkang Semarang, yang kelima itu Pesantren Tanggung Harjo. Mbah Sarkowi Tanggung Harjo. Mbah Sarkowi Tanggung Harjo itu termasuk salah satu mursyid thariqah Khalidi Naksabandi. Saya pernah berkunjung ke sana, ditunjukkan manuskripnya. Jadi Mbah Sarkowi itu dikasih Mbah Sulaiman Zuhdi. Jadi Syekh Sulaiman Zuhdi dari Mekah itu membaiat Mbah Hadi Ngirikusumo, lalu Mbah Hadi konon ceritanya itu mengajak Mbah Sarkowi untuk ikut baiat ke baiat ke Syekh Sulaiman Zuhdi, maka keduanya kemudian menyebarkan thariqah Naksabandi Khalidi. Yang hari ini kita masyhur di Ngirikusumo itu ada Mbah Munib Ngirikusumo. Nah, itu. Lalu Mbah Musleh berguru ke Sarang. Nah, ini mulai perjalanan yang lebih jauh, jadi keilmuan. Jadi dari Patebon, Brumbung, Mangkang, Tanggung Harjo, Mbah Musleh kemudian berguru ke Sarang, dan di Sarang itu sekitar 6 tahun. Jadi Mbah Musleh pernah berguru ke Sarang sekitar 6 tahun. Lalu di tengah-tengah itu, di Sarang itu sambil berguru kepada bapaknya Mbah Maimun Zubair, berguru pula dengan Mbah Maksum Lasem. Bahkan konon ceritanya yang masyhur di Futuhiyah itu ya Mbah Musleh itu setiap hari itu menempuh perjalanan dari Sarang ke Lasem itu berapa kilo jalan kaki. Jadi kesungguhan dari situ itu kita melihat kesungguhan ya Musleh. Nah, ya Musleh kemudian pulang. Jadi pada waktu itu sebenarnya Mbah Abdurrahman itu bapaknya Ye Musleh itu juga sudah mulai merintis pesantren. Yang pesantren itu nanti dipasrahkan kepada Mbah Usman. Mbah Usman itu kakaknya Ye Musleh. Jadi Ye Musleh sambil mondok pulang kemudian mengikuti belajar. Tapi luar biasa. Jadi ini juga tradisi keilmuan santri kelana zaman dahulu. Pertama seorang santri itu yang alim itu diukur dari berapa banyak dia menghatamkan kitab. Yang kedua, berapa banyak dia berguru kepada guru-guru. Kenapa harus berguru kepada guru-guru yang berpindah-pindah? Ini bukan kemudian dimaknai hubul intikal alamatul konyol, bukan itu. Jadi pencarian ilmu pada guru yang berpindah, karena di Jawa ini, kiai-kiai khususnya itu biasanya kiai satu ulama itu meskipun ngajar beberapa ilmu, dia terkenal dengan satu keahlian khusus. Jadi misalnya gini, Mbah Hasyim Asy'ari. Halo. Sorry, hilang. Oke, Ustaz, lanjut. Oke, ya. Misalnya kayak Mbah Hasyim Asy'ari itu kan terkenal sebagai pakar hadis gitu misalnya. Ada orang berguru kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Ketika semua ilmunya Mbah Hasyim Asy'ari telah terserap, maka dia bisa pindah ke Mbah Ehsan Jampes gitu misalnya. Mbah Ehsan Jampes terkenal dalam tradisi tasawuf. Misalnya terus berpindah lagi misalnya di Kudus itu ada Mbah siapa itu yang pakar ilmu falak. Kalau di Betawi itu Guru Mansur, itu Pak Mbah Turehan. Jadi munculnya tradisi pesantren kelana itu, santri kelana yang berpindah dari satu pondok ke pondok yang lain, artinya itu adalah demi memperkaya basis keilmuan dia itu ya, mencari guru-guru yang berbeda keahlian sehingga ketika itu dia mulai siap. Nah, menariknya tradisi Mbah Musleh seperti juga pada kiai-kiai yang lain itu di era-era itu mereka punya tradisi dia mencari ilmu di satu pondok, 2 pondok, 3 pondok, dia pulang baru dia mulai mengajarkan. Nah, pengalaman sekarang saya baru paham, pengalaman kita mengajar itu akhirnya nanti kita akan didudukkan kebutuhan masyarakat terhadap ilmu itu apa. Jadi misalnya ya saya sarankan ke teman-teman misalnya Mas Anas itu yang sudah lulus S1 menuju S2, sebelum sampai mematangkan S2 itu sebaiknya memang mengajar dulu. Mengajar itu yang ke tahap itu adalah untuk melihat kondisi real kebutuhan masyarakat terhadap basis keilmuan kita. Baru kemudian dari situ itu semacam survei 1 tahun 2 tahun, dan kemudian putuskan lagi mondok lagi gitu. Nah, Mbah Musleh itu juga gitu. Jadi beliau mondok di Sarang campur Rembang tadi, pulang ngajar dulu. Berapa lama kemudian Mbah Musleh itu melanjutkan mondok di Tebu Ireng.
nanti pulang ngajar, kemudian dapat amanah dari Mbah Maksum. Jadi Mbah Maksum itu putranya ingin berguru ke Termas, meminta Mbah Musli untuk mendampingi di Termas. Jadi Mbah Musli kemudian melanjutkan di Termas selama lebih dari 6 tahunan. Jadi Mbah Musli itu di mergurunya setelah 15 tahun itu ada 15 tahun lagi. Dan itu memang benar-benar untuk mencari ilmu. Jadi kira-kira Mbah Musli betul-betul mapan secara keilmuan dan betul-betul duduk itu di usia 31-an. Ya, 31. Jadi kalau Anda sekarang masih usianya 26, 27, jadi nggak apa-apa. Jadi orang-orang dulu seperti Om Sai ini belum sampai 31, ya nggak apa-apa mencari ilmu dulu. Saya lanjutkan. Nah, ini ada titik hal yang menarik. Jadi di pesantren kalau you siap menjadi seorang kiai itu tidak hanya disiapkan keilmuan, tapi kemudian olah batin juga harus dipersiapkan. Karena seorang kiai itu harus mumpuni beberapa hal. Karena misalnya orang punya pondok itu tradisinya banyak juga. Kalau zaman dulu itu kan pesantren itu pemutihan lewat orang-orang hitam gitu ya, kelompok hitam kayak misalnya ketika Mbah Hasyim Asy'ari bikin di Jombang, dia menghadapi kaum Bromo Corah. Atau ketika Kiai Abdul Muhyi Pamijahan itu membuat satu pengajian, dia harus menghadapi para perampok-perampok itu. Jadi satu hal yang lazim zaman dahulu, seorang kiai itu memang dia secara akal itu ya, jadi secara keilmuan itu nutrisi otaknya selesai. Tapi kemudian ilmu hikmahnya juga jalan. Jadi itu pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi harus ada ilmunya ulama, ada syiasah politiknya, ada ilmu hikmahnya. Nah, Musli itu di zaman ini berhubungan, saya mau menjelaskan ini ya sebelum saya masuk ke guru-guru yang lain. Ini cukup unik ya. Sosok di balik kehebatan Musli itu ada seorang Mbah Abdurrahman yang luar biasa menyiapkan Musli. Nah, ini juga penting juga. Ini bagi yang bapak-bapak sudah punya anak, ini penting. Mbah Abdurrahman itu memang mendesain betul putranya ini. Jadi kecintaan terhadap ilmu itu luar biasa Mbah Abdurrahman, pengabdian pada ulama. Saya pernah beberapa kali ngobrol, beberapa rekan itu bercerita bahwa Mbah Abdurrahman itu tahu pada zaman itu ada 2 ulama khos itu ya. Ulama yang pertama Mbah Hadinggiri Kusumo, yang satunya lagi adalah Mbah Ibrahim. Konon menurut cerita teman saya, itu Mbah Abdurrahman itu beliau itu seorang pedagang kaya, seorang pedagang, terus orang yang punya banyak tanah dan juga punya dia punya jasa delman. Jadi punya delman ya. Delman dulu kan menjadi kendaraan yang istimewa. Katanya waktu itu bagian dari pengabdian terhadap kiai, Mbah Abdurrahman itu selalu menyampaikan ke Mbah Hadi, juga menyampaikan kepada Mbah Ibrahim bahwa nak jenengan ajeng medal-medal ten pundi-pundi mawon, jenengan ampun naik kendaraan yang lain. Itu khusus bagian saya yang nyarvis. Jadi khidmahnya terhadap guru itu luar biasa. Dan itu berpengaruh kepada putra-putranya. Nah, beberapa waktu lalu saya juga mendengar cerita seperti ini juga yang terjadi pada bapaknya Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil Bangkalan itu kalau punya uang, bapaknya itu, kalau punya uang, dia ingat-ingat gurunya, muridnya itu siapa saja. Meskipun muridnya sudah tidak belajar lagi. Itu konon itu penghasilannya, kan pengusaha kaya, penghasilannya itu dibagi 20% untuk hidup, 80% dibagi ke guru-gurunya muridnya, guru-gurunya putranya. Jadi guru-gurunya Mbah Khalil Bangkalan. Jadi dibagi setiap 1 bulan itu dikirimi guru-gurunya itu. Nah, itu. Yang kedua, ini berpengaruh dari tradisi Musli itu. Yang kedua, pada suatu ketika Mbah Abdurrahman ketika mengunjungi Musli itu, Mbah Abdurrahman mendapati Musli tengah puasa. Nah, santri-santri dulu kan senangnya begitu, kayak misalnya di sini ada Gus Fahmi enggak? Nah, tapi kayaknya ada Gus Fahmi Jakarta ya. Sudah hilang ya. Ya mlebu mentu. Gus Fahmi dulu pernah poso bisu misalnya gitu. Nah, kalau di pesantren itu ada juga ya tradisi anak-anak pengen puasa jaduk macam-macam itu. Jadi gitu Mbah Abdurrahman tahu bahwa Musli sedang puasa tapi bukan puasa Senin Kemis karena itu bukan hari Senin Kemis. Mbah Abdurrahman itu marah sekali. Bahkan mengatakan, "Aku ngakon awakmu kuwi kon sinau ora sing macam-macam liya." Jadi dukanya luar biasa, duka. Jadi cara berpikir ini
Juga kalau kita lihat itu Mbah As'ad. Mbah As'ad mana itu? Mbah As'ad yang muridnya Mbah Hasyim Asy'ari itu. Mbah As'ad selalu bilang, murid-muridku rata kon poso sing aneh-aneh. Sing poso aku wae. Jadi karena apa? Karena mereka prinsip bahwa ada satu fase dalam masa hidup anak-anak itu, ada fase muda yang memang jihadnya itu diutamakan bukan tirakat, tapi diutamakan makan enak sehingga belajar nyaman, sehingga bisa mencerap ilmu sebanyak-banyaknya. Jadi itu pendidikan Mbah Abdurrahman. Pernah suatu ketika Yi Muslim pada waktu mondok itu pulang karena mendengar abahnya sakit, Mbah Abdurrahman sakit gitu. Itu bukannya Mbah Abdurrahman senang, marah lagi. Rumangsamu nak kue balik terus marah ke aku mari gitu. Kamu itu sekarang bertapa. Jadi bertapa rasa bolak-balik. Wes to mondok, bapakmu arek loro arek apa rasa kok tilai. Jadi itu didikan keras dari Mbah Abdurrahman. Jadi Mbah Abdurrahman itu luar biasa itu ya. Nah, itu yang menghasilkan sosok Yi Muslim. Saya lanjut. Nah, Yi Muslim mulai muncul tradisi tirakat yang terekam dalam sejarah itu justru setelah selesai mondok. Jadi begitu Yi Muslim selesai di Termas, kita nggak tahu itu seperti apa, Yi Muslim kemudian jalan kaki dari Termas. Termas itu daerah mana itu? Daerah Pacitan ya. Nah, beliau itu jalan kaki sampai ke makamnya Mbah Mutamakin. Itu dalam cerita sini. Jadi Mbah Mutamakin sampai ke Mbah Mutamakin, Mbah Muslim baru tirakat di Mbah Mutamakin. Dia tidak nginep di mana-mana selama 8 hari. Dia mabit, dia memang berhenti, dia benar-benar berada di makamnya Mbah Mutamakin tanpa kemana-mana selama 8 hari. Dan selama 8 hari itu Mbah Muslim itu puasanya pakai saya lupa sahurnya itu, bukanya itu hanya dengan pakai pisang. Nah, ini kita tentu ini tradisi pesantren ya, anak-anak pesantren itu yang bisa menjelaskan. Kita nggak tahu itu bagaimana ritualnya, tapi yang jelas di sini dilukiskan bahwa Mbah Muslim ketika di Termas dia punya adik murid yang banyak sekali orang Pati. Mendengar Mbah Muslim tinggal di Pati, mereka menawarkan Mbah Muslim untuk tinggal di rumah mereka, tapi Mbah Muslim nggak kerso. Jadi Mbah Muslim tirakat di Mbah Mutamakin, dari Mbah Mutamakin setelah 8 hari, kemudian berjalan ke arah barat sampai ketemu siapa ke dia, saya lupa. Dia menuju ke kediamannya Kiai Damanhuri, putranya Mbah Abdul Karim Al-Bantani. Nah, kalau nggak salah itu ya. Pokoknya dia ke putranya Al-Bantani dan kemudian dia berbaiat thariqah di sana. Nah, dia berbaiat thariqah ke putranya. Jadi meskipun Mbah Abdul Karim Al-Bantani itu punya sanad ke Mbah Ibrahim yang itu gurunya Yi Muslim, tapi Yi Muslim baiat pertama itu di sana. Itu yang pertama. Nah, ternyata di sana diingatkan bahwa ada mursyid yang layak membaiat beliau, yaitu Mbah Abdurrahman Menur. Maka Mbah Muslim diminta untuk etikanya diminta meskipun sudah dibaiat di sana untuk baiat ulang di Mbah Abdurrahman Menur. Mbah Abdurrahman Menur termasuk muridnya Mbah Ibrahim. Jadi dalam keilmuan Mbah Muslim itu anak didiknya Mbah Ibrahim, tapi dalam thariqah Mbah Muslim itu baiatnya itu ke muridnya Mbah Ibrahim. Nah, itu salah satu ceritanya Mbah Muslim. Mbah Muslim ke Banten, lalu Mbah Muslim juga belajar ke Syekh Yasin Al-Isa Al-Padangi, terus belajar kepada Syekh Said Abbas Al-Alawi. Jadi di sini baru kita paham bagaimana sosok ulama itu didesain sedemikian rupa. Jadi kesungguhan Mbah Muslim dalam belajar ilmu-ilmu alat. Jadi zaman dahulu Mbah Muslim itu dikenal di Jawa ini ulamanya pakar nahwu. Dan Mbah Muslim termasuk guru yang sangat setiti. Teman-teman, di antara setitinya Mbah Muslim sebagai seorang ulama adalah Mbah Muslim itu ketika mengajar, meskipun beliau sangat alim, paham kitab, ibaratnya kitab potongan dibuka, dia disuruh baca, beliau sebenarnya sudah bisa. Tetapi Mbah Muslim tetap memiliki tradisi mutolaah dengan sangat serius. Mutolaahnya apa? Mbah Muslim itu, misalnya kalau dia posonan itu dimulai tanggal, kalau nggak salah ya, ingatan saya itu tanggal 17 Sa'ban. Jadi 17 Sa'ban itu sudah mulai posonan.
Kalau sekarang itu posonan dimulai tanggal 1 Ramadan, tapi Mbah Muslim mulai dari 17 Sya'ban. Nanti sampai 27 Ramadan. Nah, sebelum menuju Sya'ban, Syawal sebelumnya, jadi misalnya tahun depan itu mau ngaji posonan apa? Misalnya mau ngaji kitab Muhadzab. Maka Mbah Muslim itu sejak habis Idul Fitri itu sudah mulai ngulowentah Muhadzab itu. Jadi betul-betul disai sampai detail. Jadi Mbah Muslim tidak pernah mengaji kitabnya yang kosong, meskipun beliau sangat alim. Pernah salah satu muridnya bertanya kepada Yi Muslim, kenapa Mbah Muslim kok kalau mengajar harus kitabnya disasai dulu, didres dulu? Karena Mbah Muslim mengatakan, nanti kalau nggak didres, tiba-tiba kita jazab, tertarik sama Allah, kita ngomongnya kemana-mana nggak terstruktur. Jadi itu jawaban dari Mbah Muslim. Tapi itu menjadi menjadi contoh yang baik bagi siapapun yang menjadi pendidik. Setiap kali Anda belajar, meskipun Anda sudah sangat pandai, tapi tentu saja seorang pendidik yang baik adalah tetap mempersiapkan materi yang diberikan kepada murid-muridnya. Itu keteladanan Mbah Muslim. Nah, dari sini, jadi mungkin ya, saya mulai paham Mbah Muslim itu punya banyak, pada aspek-aspek yang lainnya, punya banyak sekali wiridan. Jadi Mbah Muslim itu kira-kira kalau saya bayangkan hari ini, itu seperti Mbah Maimun. Mbah Maimun itu masyhur alim keilmuannya, tetapi bagi murid-muridnya sendiri, Mbah Muslim itu termasuk wali. Mbah Maimun itu termasuk wali. Seperti itu pula kira-kira Mbah Muslim pada waktu itu. Semua orang mengakui kehebatan ilmu alat Yi Muslim. Jadi ilmu nahwu shorof itu di Futuhyah di zaman itu terkenal menjadi ini ya, menjadi kereng lah. Jadi kiai-kiai besar itu pasti mondok nyicip di tabarukan ke Yi Muslim. Tapi bagi murid-muridnya langsung, Mbah Muslim itu khoriul ada. Jadi banyak dawuh-dawuh Yi Muslim itu yang penuh dengan keajaiban. Termasuk dulu kalau saya boleh menyampaikan, bapak saya itu anak petani biasa. Jadi tidak ada dalam bayangan bapak itu besok akan jadi lurah. Tetapi Mbah Muslim sudah mengatakan, kamu sok jatai jadi lurah. Dan itu betul. Ada orang yang minta kepada Mbah Muslim minta kepada Mbah Muslim untuk diizinkan daftar pegawai negeri atau daftar lurah atau daftar mudin. Sama Yi Muslim nggak diizinkan. Sampai kemudian orang itu nunggu Mbah Muslim meninggal. Mbah Muslim meninggal, dia kemudian nyalon lurah, nggak jadi gitu. Karena Mbah Muslim tidak mengizinkan. Ada orang yang temannya memang disuruh untuk jadi pegawai negeri. Salah satunya itu ayah dari sahabat kami. Itu ada, kami punya sahabat itu Kiai Sobirin itu punya bapak namanya Yi Romlan. Yi Romlan itu termasuk di daerah Karangawen, termasuk orang yang diminta sama Yi Muslim untuk daftar pegawai negeri. Ada juga orang yang mau pegawai negeri tidak diizinkan, malah dibilang sama Yi Muslim, kamu di sini saja, kata Yi Muslim. Kamu di rumah, nggak usah kemana-mana, saatnya ngaji-ngaji, pokoknya musola kamu hidupkan. Nanti kalau ada orang minta tolong kamu, anaknya panas, minta didoakan, jangan ditolak. Doakan saisomu, insya Allah uripmu mukti. Dan ternyata betul, orang itu terkenal kemudian menjadi sangat kaya gara-gara sembur. Ya, jadi sembur. Jadi setiap kali orang datang dia bacain sekenanya mandi. Ada orang pengen nyalon apa, diminta ke dia minta didoain mandi. Ada ngasih hadiah. Dan itu terjadi. Ada juga orang perlente itu. Ada orang perlente termasuk fangke itu ya. Orang ganteng, santri, fangke. Itu dia, kalau nggak salah dari mana ya, Tambak Boy atau dari mana itu. Dia itu nasibnya itu setiap kali mau nikah, itu selalu saja gagal. Setiap kali nikah gagal, setiap kali mau nikah gagal. Mesti ada saja yang membuat pernikahan itu nggak jadi. Maka orang itu sowan kepada Yi Muslim. Begitu sowan ke Yi Muslim, itu ditanyain, kowe mau balik mengko kira-kira lewat endi gitu. Yi Muslim bilang nanti anaknya itu bilang nanti insya Allah
kula mengke medal durungan mengke ngetan gitu ya. Durungan ngalor ke daerah Genuk. Kata Yi Muslih mengko judul ning kono trimo ning kono. Jadi sudah diprediksi Yi Muslih. Betul, anak itu nyepeda atau nyepeda motor ya. Saya lupa. Itu sampai pedurungan sampai bingung juga masa jodoh saya sederhana itu sampai itu ke daerah utara di daerah dekat apa namanya itu Banjardowo mana itu delalah udan deres. Jadi hujan lebat. Setelah hujan lebat dia kemudian ditawari orang ngiyup ngobrol tidak dibicarakan masalah jodoh macam-macam. Terus dia sempat deg-degan. Mosok bener Yi Muslih bilang jodohku jangan-jangan jodohku ini. Nah, itu orang itu sampai ngomong selesai hujan reda tidak ngomong apa-apa. Sampai kemudian orangnya itu hujan lebat pamitan mau pulang. Ketika mau pulang hujan lagi. Akhirnya disuruh masuk tuan rumah, tadi di emperan sekarang disuruh tuan rumah. Singkat kata singkat cerita, saat itulah kemudian orang itu ditawari nikah dan betul-betul menjadi istrinya. Nah, ada juga orang dari Malaysia kehabisan uang, gitu ya, kehabisan uang. Tanya kepada Yi Muslih, ya, kehabisan uang, minta kepada Yi Muslih. Dikasih sama Yi Muslih uang itu, konon begitu dia pulang sampai Malaysia, persis uangnya sampai depan rumah habis untuk ongkosnya. Nah, itu cerita-cerita yang beredar di sekitar itu kemudian sampai pada kesimpulan saya bahwa Yi Muslih di mata orang-orang dekatnya itu memang aulia. Tetapi di masyarakat umum Yi Muslih memang terkenal dengan basis keilmuan. Dan memang Yi Muslih dikenal sangat alim ya, sangat alim. Sosok Yi Muslih itu sangat alim, beliau menurunkan banyak sekali karya. Teman-teman yang saya hormati, ini saya nggak tahu nanti diskusi sampai ini. Saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman yang baru saya itu terekam di sini bagaimana alimnya sosok Yi Muslih itu ya, dan bagaimana kecintaan Yi Muslih terhadap bangsa ini. Jadi Yi Muslih itu di akhir-akhir periode sebelum beliau meninggal itu gandrunge mbek Rasulullah itu tenanan. Sama dengan Mbah Maimun, gandrunge mbek Siti Khadijah itu Rasulullah dan juga Ahlul Bait. Sayyidah Khadijah itu luar biasa kan. Yi Muslih itu gandrungnya dengan Rasulullah, saking gandrungnya itu Yi Muslih itu kemudian membuat syair bahasa Arab. Nah ini bagi saya ini menjadi bukti kealiman beliau. Wong Indonesia ora pernah berguru mapan di Arab tapi bisa bikin syair bahasa Arab. Mungkin orang pinter nahwu sorope kan orang mungkin. Nahwu sorob bahkan mestinya ilmu arud dia menguasai. Saya bacakan ini ada syairnya itu 15 syair. Yang 2 bait, 15 bait, yang 2 bait itu diambil memang dari syairnya Imam Bushiri. Jadi dimasukkan di situ. Jadi dikasih penanda. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada kalau yang punya bukunya Anda bisa buka di halaman 35. Mali wala ahmadullah alladhi fatara Muhammadan mursalan li afdalil umami. Saya nggak tahu cara ngelakuinnya karena saya nggak menguasai ilmu arab. Bagiku tiada pujian selain kepada Allah, zat yang menciptakan Nabi Muhammad sebagai utusan bagi utama-utamanya umat. Jadi alasan pujian terhadap Allah adalah Allah menciptakan Nabi Muhammad sebagai sebaik-baiknya. Jadi ini bagian dari Yi Muslih itu memuji Rasulullah. Begitu istimewanya Rasulullah, maka Allah menjadi zat yang patut untuk dipuji karena telah mengutus Rasulullah. Maulaya ini kalau ini diambil dari Maulaya sholli wa salim taiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ini langsung dimasukkan. Itu berarti punyanya Syekh Bushiri di burdahnya. Ya Tuhan, sholawat dan salam semoga selalu Engkau curahkan selamanya kepada kekasihmu yang merupakan sebaik-baik makhluk yang Engkau ciptakan di antara semua makhluk. Wa alihil bahri ala iyu qasbinada. Ini berarti sudah kalimatnya Yi Muslih sendiri.
wa aliyil bari ala iyuqas binada ufufihim fafamutang kita matihimi. Dan semoga sholawat salam tercurah kepada keluarganya yang bagaikan samudra di dalam kedermawanannya. Maka fahamilah manfaat memuji keluarga Nabi. Jadi Muslim ini, di buku ini, ada salah satu muridnya memberikan kesaksian. Begitu hormatnya Muslim terhadap Habib. Jadi ulama dulu tuh bisa mencium ini darah Habib itu bisa. Dan begitu penghormatan terhadap habaib itu, pernah suatu ketika ada habaib diundang ngisi pengajian di Futuhiyah. Maka ketika habaib itu berdiri di podium, Muslim padahal itu sudah terkenal ulama besar itu. Beliau itu kayak apa ya? Kalau sekarang apa ya? Kayak Laskar Bansar itu yang berdiri di belakang itu loh, ngawal. Habibnya itu ceramah sampai selesai itu beliau itu ikut berdiri di belakangnya sebagai bentuk penghormatan terhadap Habib itu. Wasabihi fadluhum yubdili samihi ilman wadaw qawa sauqan inda dikrihimi. Dan semoga salawat dan salam juga tercurah kepada Nabi Muhammad yang jika disebut namanya dapat mendatangkan ilmu, perasaan, kerinduan bagi siapapun yang mengingat. Ini luar biasa ini. Jadi Muslim membuat syair untuk mengungkapkan kerinduan, kecintaan terhadap Rasulullah dalam kalimat ini. Jadi jika disebut namanya, bahkan tidak hanya pada Rasulullah, sampai kepada sahabat-sahabat, sampai kepada ahlul bait. Jadi sampai disebut namanya dapat mendatangkan ilmu, perasaan, kerinduan bagi siapa yang mengingatnya. Wal habibul ladzi turja safa'atuhu li kulli aulim minal awali muktahimi. Kalau ini masyhur sekali karena ini bukan baitnya Muslim. Tapi bait yang seperti saya katakan ada dua bait yang dimasukkan ke sini sama Muslim adalah baitnya Syekh Bushiri. Tamkinusa, lanjutannya ya. Tamkinusa gemibada min hifatin hasalat lakin mada ibuhu qad abra'at saqami. Penyakitku muncul disebabkan oleh kekhawatiran. Akan tetapi dengan memujimu, penyakit ini bisa sembuh. Wa qad amintu wa zalal khaufu munhadifana wal adui walam uqor walam udami. Dan saya sungguh merasa aman dan hilang ketakutan di hadapan musuh yang tidak bisa menghina dan tidak bisa bersatu. Wah doro aswatu aisi hina dabajahu bayadu hadim wa min zurkil idati humi. Menjadi hilang kesusahan hidupku tatkala bersihnya rizkiku, menghiasi hidupku dan terjaganya diriku dari kejamnya musuh-musuh. Jadi ini wirid bait yang semacam doa ini. Jadi keramat ini. Ya Rabbi awtanana wa kullu maskanina amin suka naha min muhlikin mu'limi. Dan mesti ada salah di bacaan saya, ada yang kurang. Amin sukan naha min muhlikin mu'limi. Kurang. Wahai Tuhanku, amankanlah tanah airku dan setiap tempat yang saya tinggali. Ini hubul waton ini ada betul itu ya. Hubul waton ada. Jadi Muslim ini kalau kita lihat syair yang beliau karang, ini justru nampaknya adalah syair yang dipersiapkan untuk hari ini. Ketika umat Islam pada bertikai, ketika agama ini mulai terancam ini, ada doa dari Muslim itu, Ya Rabbi autonana wa kulla maskanina. Wahai Tuhanku, amankan tanah airku ini. Ini kalau Futuhiyah tidak, murid-murid Futuhiyah, alumni Futuhiyah tidak membaca syair ini rugi, tidak ikut berdoa ini tirakat dengan doa ini rugi. Amin sukan naha min muhlikin mu'limi. Jadi amankan orang yang tinggal di daerah kami dari sesuatu yang merusak, sesuatu yang menyakitkan. Berarti amankan dari pandemi corona, amankan dari fitnah perpecahan bangsa. Wa ahyiha bi ulumi nafiatin wa man alamaha lil anami talibil
kami, dan hidupkanlah daerah kami dengan ilmu yang bermanfaat dan orang-orang yang mengajarkannya pada manusia mencari hukum-hukum syariat. Jadi Muslim paham betul. Jadi hari ini ketika kita menghadapi masa pandemi, itu doanya Muslim ada. Ketika hari ini kita merasa kekhawatiran bahwa banyak ulama yang dipanggil sama Allah, maka doanya Muslim wa ahyaha bi ulumin nafiatin wa man 'allamaha lil anami talibil hikam. Muslim sudah membayangkan hal yang paling penting diminta kepada Allah supaya daerah kita, daerah yang ditinggali Muslim, berarti daerah sekitar Meranggen, Jawa Tengah atau Jawa pada umumnya, supaya apa? Selalu saja tradisi keilmuan itu selalu hidup. Kalau ada ulama satu meninggal, segera muncul ulama baru. Muslim tidak ada, di Bandung sudah ada Ustadz Sani, gitu misalnya, kan? Sudah ada. Muslim tidak ada, maka di daerah apa itu ada Sai, ya, gitu. Jadi min ghairi haulin wala harajin wala harakin wala musyarakatin qatun wala khasimi, dari tanpa kesusahan, tanpa kekacauan, tanpa kebakaran, tanpa pencurian, dan yang penting wala khasimi. Ya Allah, semoga negeri ini tidak ada pertikaian. Itu sudah, ya Allah, subhanallah. Saya baru ngeh tadi di buku ini ternyata ada ya. Fala tirada alaina innuhi bannabi fawasafi wa man yarjuhu ya tasimi. Maka janganlah protes terhadapku tatkala saya mencintai Nabi, maka dialah pemberi syafaat dan orang yang diharapkan pertolongan, dan barang siapa mengharapkan syafaat Nabi, maka berpegang teguh. Ya Rabbi sahil tariqi fi ziyaratihi min qabli an ta'tarini siddatul harami. Ya Tuhan, mudahkanlah jalanku untuk menziarahi Nabi sebelum datang lanjut usia kepadaku. Ya Rabbi haji amir bil ami ahimai, ya Rabbi durro alena rizqo katimi. Jadi ini termasuk karomah Muslim yang dibuktikan. Jadi ada doanya, ya Rabbi haji tamir bil ami ahlimai, ya Rabbi durro alena rizqo kadiyami. Ya Tuhan, hajikan dan umrohkan aku di dalam tahun ini bersama keluargaku. Jadi itu luar biasa. Jadi ketika Muslim nganggit ini belum ada uang. Tidak berapa lama ternyata deras. Jadi deras uang itu. Jadi ya Rabbi darro alaina rizqo kadiyam. Ya Tuhan, lancarkan rezekiku seperti air yang mengalir deras. Dan memang terbukti dalam kesaksiannya, bait ini ditulis tahun 80, 81, Muslim itu bersama berangkat keluarganya umroh semua ke Mekah. Itu ada Muslim, ada Umi Sa'adah, ada Sodik, Lutfil Hakim sekalian, ada Ibu Inayah Muslim sekalian, ada Ahmad Mutohar sekalian, ada Bunyai Rahmah Abdurrahman, adiknya Muslim, dan Ki Mutohar. Total berangkat ada sekitar 27 anggota keluarga. Jadi pada waktu itu selama 1 tahun ketika selesai dibikin said ini, Muslim kemudian menjadikan ini wiridan wajib di Futuhiyah dalam 2 waktu, dari pagi sampai dari habis subuh sama habis maghrib, selalu dibaca wiridan ini, wiridan yang dikarang oleh Muslim sendiri. Jadi ini dari sini kita bisa melihat bagaimana karohnya Muslim. Tapi adik-adik, teman-teman semuanya, tentu saja kita tidak habiskan ya untuk membicara seorang ulama itu hanya sebatas pada keajaiban-keajaiban yang seperti yang saya tekankan tadi di awal. Yang paling penting ketika kita meneliti ulama itu bisa diukur, bisa dilihat keramatnya itu bagi saya itu justru ketika murid-muridnya jadi tokoh besar semuanya. Jadi kalau Anda lihat di mana ya, di sini ya, di buku Sahabat Pondok Pesantren Futuhiyah, ini ternyata ditulis jaringan pondok kiai-kiai saja, kiai mana saja yang sudah ada ini. Anda bisa melihat di sini ini ada murid-muridnya dari Muslim itu banyak sekali. Jadi alumni dari Pondok Pesantren Futuhiyah yang menjadi ulama itu banyak sekali. Jadi di sini yang cabang Pondok Al-Futuhiyah saja di sekitar Futuhiyah ada 18 kiai. Terus alumni pondok yang jadi ulama di daerah Meranggen ada 11. Alumni pondok yang jadi ulama di Demak, bukan Meranggen,
tapi Demaknya itu ada 9, itu ulama-ulama besar. Alumni pondok yang menjadi pengasuh pondok pesantren di daerah Semarang ada sekitar 5 ponpes. Terus alumni Futuhiyah yang ada di Purwodadi tercatat punya pondok semua itu 10 orang. Alumni Futuhiyah yang di Kendal itu yang punya pondok semua itu ada 6 orang. Alumni Futuhiyah yang ada di Jawa Tengah, selain itu semuanya itu tadi, yang menjadi pengasuh itu ada misalnya Mbah Abdurrahman Fudori, pesantren Tegalrejo, itu muridnya Yi Muslim. Mbah Yasin, Ponpes Rumbung Ungaran, Yi Mukhlisin, Ponpes Wonosobo, Kiai Asmawi, Wonosobo, Kiai Abdul Munir, Kiai Pondok Wonosobo, Dr. Zainal Arifin, Ponpes Pecangan, Wetan Jeporo, terus Zainal Arifin Batang, Sirojudin Batang, Fathan Batang, Silahuddin Jazuli, Bumi Ayu, ada Adib Masrohan di Brebes, ada Mungko Rofuddin Muson itu Cilacap, ada yang di Pondok Banyumas, ada yang di Kebumen. Itu ada 14. Yang ada yang punya pondok lagi, alumni pondok di Jawa Timur ada 3. Alumni pondok yang di Jakarta itu ada 17 yang jadi kiai. Alumni pondok yang menjadi tabib paranormal itu sekitar 13. Jadi banyak sekali. Jadi itu salah satu keberhasilan sosok guru dilihat dari betapa banyak murid-muridnya yang bisa menyambungkan keilmuan dia memiliki pondok sehingga keilmuan itu masih terus berlangsung. Nah, teman-teman, saya tidak mungkin bisa membahas semuanya. Kita lihat kurikulum Futuhiyah zaman dulu. Tidak seperti zaman sekarang tentunya. Di zaman dahulu, di Futuhiyah itu, di madrasah ibtidaiyah, ya, Futuhiyah ini. Jadi untuk renungan kita. Di zaman dulu, Futuhiyah memang terkenal ilmu alatnya. Mungkin kayak sekarang itu sarang gitu. Jadi kelas 3 madrasah diniyah di Futuhiyah itu sudah diajarkan jurumiyah. Kelas 4 diajarkan sulam subyan. Kelas 5 diajarkan imriti, kelas 6 diajarkan alfiyah. Jadi SD terakhir itu sudah alfiyah. Sama qawaidul lughah. Baru kelas 1 MTS itu diajarkan kelanjutannya alfiyah yang diajarkan di kelas madrasah tadi. Kelas 2 dan kelas 3 sudah selesai. Jadi saya pernah dikatakan gini, orang jangan habiskan ilmu nahu. Ilmu nahu itu kan ilmu alat. Semestinya sudah selesai di awal sehingga kita bisa membaca kitab yang banyak. Saya penasaran sampai sekarang itu baca kitab masih godal-gadol, angel sak murid. Tapi di zaman dulu orang kok keluaran Futuhiyah itu pasti diakui pakar nahu. Dan di Futuhiyah, alfiyah itu sudah selesai kelas 2 MTS. Kelas 1 MTS, kelas 2 itu sudah pelajarannya Uqudul Juman di sini. Jadi kelas 2 MTS itu Uqudul Juman. Nanti kelas madrasah itu sudah lain lagi. Jadi tadi saya melihat itu apa kitab-kitab yang diajarkan Yi Muslim. Nah, kitab-kitab yang diajarkan Yi Muslim itu memang diajarkan semuanya. Itu Mahali, I'anatut Thalibin, Fathul Wahab, Iqna, Asnal Matolib, Jam'ul Jawami, Asbah wa Nadhair Muhadzab, Mizan Sa'roni, Tafsir Munir, Tafsir Sawi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ibnu Majah, Turmudi, Nasai, Abu Dawud, Ibanatul Ahkam, sama Muwatta Imam Malik. Ini kitab-kitab besar ya. Selain itu masih diajarkan Sarah Hikam, ada diajarkan Fathul Mu'in, ada Sarah Dahlan, ada Sarah Ibnu Mriti, ada Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ini kurikulum yang dipersiapkan Yi Muslim. Itulah yang kemudian membuat Futuhiyah itu sangat masyhur di era itu. Jadi saya mewarisi banyak sekali doa yang hari ini saya pakai. Ini doa yang ternyata dikumpulkan oleh Yi Muslim itu namanya Hizib Mubarak. Hizib Mubarak ini luar biasa ini. Jadi teman-teman bisa ke Futuhiyah, jadi bisa ketemu guru saya kalau mau pengen ijazah Hizib Mubarak itu. Yang hari ini pemangkang ijazah Hizib Mubarak itu Yai Abdul Basir Hamzah. Yai Abdul Basir Hamzah itu pengasuh pondok pesantren Al-Anwar guru kami. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tentu masih banyak yang tidak tercover karena saya tadi jujur untuk hari ini tadi karena tadi siang saya harus syuting tadi.
nggak ada banyak waktu, saya baru khatam sampai 122. Jadi itu masih belum sampai separuh dari buku ini yang bisa saya ceritakan. Saya kembalikan ke Mas Anas. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini, terutama Ustadz Mujib yang telah berkenan untuk membedah Mbah Muslih, dan kita tentunya mendapatkan beberapa kasanah baru ya yang harus kita renungi untuk ke depan nanti seperti apa dan bagaimana. Tentunya ada beberapa petunjuk yang sangat mulia sekali dari beliau Mbah Muslih ini yang kita jadikan pijakan untuk hari ke depan, terutama dawuhnya beliau tadi. Tugas kita adalah belajar dan belajar, nak wis pinter ya mulango, insya Allah rezeki nyindel, gitu ya Ustaz. Ya itu. Itu Ustaz. Ya, jadi saya tutup dengan doanya, jadi saya tutup dengan doanya Mbah Muslih tadi, kayaknya saya kenal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alayya futuhal arifina bi hikmatika fansur ayya rahmataka wa dakirni ma nasitu bi rahmatika ya dal jalali wa ikram. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum